Kemarin di akhir Ramadan ada seorang yang ngaku cucu PKI, saudara. Ini orang dia sendiri yang ngaku cucu PKI. Namanya Fuad Pleret, saudara, botak orangnya. Ini sengaja terencana memang selalu mengeluarkan ujaran-ujaran kebencian. Ingin mengkotak-kotakan dengan istilah pribumi lah dan lain sebagainya. Padahal saudara, itu dulu kerjaan Belanda. Yang menggunakan istilah pribumi untuk mengkotak-kotakan itu kerjaan Belanda. Anda bisa buka di referensi saudara di berbagai literatur. Makanya Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab kemarin menyuarakan dengan keras, dengan tegas bahwasanya Fuad yang mendeklarasikan dirinya sebagai cucu PKI ini saudara, yang mengaku bahwasanya yang menghina guru tua, merendahkan guru tua dan menghina banyak ulama, orang ini pemecah belah bangsa. Yang bilang orang bersorban kera bersorban itu bukan kita. Ulama dekat dengan pejabat tidak apa-apa, nggak apa-apa, tapi untuk menasehati mereka, untuk memberikan petunjuk kepada mereka, untuk nasihatin mereka, jelaskan yang hak itu apa, yang batil itu apa. Bukan dekat sama pejabat untuk cari dunia, untuk jualan agama. Itu namanya kera bersorban. Kalau ada ulama kayak gitu panggil kiai monyet, guru monyet. Ada Habib begitu, Habib monyet. Justru bahasa-bahasa kebun binatang itu dari mereka. Ya ngapain kita risaukan? Jadi mereka adalah orang-orang yang sudah tua tapi belum dewasa. Boro-boro kita berbicara kearifan, ya dewasanya belum, gitu. Cuman tua aja. Jadi orang tua dibagi dua, ada orang tua yang tahu, ada orang tua yang nggak tahu. Jadi orang tua yang nggak tahu ini, ketika dia tidak dihormati, ketika dia tidak disanjung-sanjung, dia akan tersinggung gitu. Jadi tidak ada kebijaksanaan gitu. Dan akhirnya heboh. Hal kecil jadi heboh gitu. Mereka pikir ketika mereka menghebohkan itu, orang yang mereka agungkan itu akan naik level gitu. Justru di situ akan semakin ngedown, saudara. Lah Gus Fuad wingi ngomong, Gus Fuad, jadi Gus Fuad Idrus Al-Jufri tidak layak jadi pahlawan karena berdasarkan bukti dan fakta dia tidak WNI karena lahirnya di Yaman. Kata Gus Fuad mengklarifikasi istilah monyet itu, bahwa istilah monyet itu bukan untuk pribadi Salim bin Idrus, tetapi itu untuk usaha-usaha yang melawan undang-undang. Orang yang tidak memenuhi syarat menjadi pahlawan. Di Indonesia justru ada pihak-pihak yang coba-coba memecah belah umat Islam, bahkan memecah belah rakyat Indonesia. Betul? Betul? Bahkan kemarin saudara di akhir Ramadan, ketika para kiai lagi sibuk baca Quran, khatmul Quran, ngajak umat di mana-mana saudara. Para habaib lagi sibuk khatmul Quran dengan puluhan ribu umat di mana-mana. Itu di Jakarta, setiap malam-malam ganjil ada acara khatmul Quran di Maqamat. Itu yang hadir nggak kurang dari 50 ribu orang saudara. Habaibnya lagi sibuk, kiai-kiainya lagi sibuk. Ada satu orang saudara, ada satu orang yang dengan enaknya, dengan gampangnya menghina seorang ulama besar, saudara. Emang dari sepanjang Ramadan, dari awal Ramadan nggak berhenti memprovokasi. Kalau anda lihat terus dia provokasi umat lagi adem nih, lagi enak. Di akhir Ramadan, saudara, dengan enaknya dihina seorang ulama besar. Namanya Al-Habib Al-Imam Idrus bin Salim Al-Jufri, saudara. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri seorang ulama besar di Nusantara. Beliau di Palu, Sulawesi Tengah, saudara. Besok subuh saya akan berangkat ke Palu untuk hadir haul beliau. Subuh langsung dari sini, saudara. Mudah-mudahan sehat walafiat doakan. Di sana beliau dikenal dengan istilah guru tua. Seorang yang punya jasa besar pendidikan di Sulawesi dan Indonesia Timur.
Anda bayangkan, dari tahun 30-an sampai tahun 70, ketika beliau wafat, saudara, sebelum beliau wafat hampir 70-an, saudara, itu beliau berjuang habis-habisan sekian tahun tersebut, hampir tahun 70, mendirikan madrasah. Sampai-sampai di masa hidupnya beliau sudah mendirikan 500 lebih madrasah al-khairat di Sulawesi dan Indonesia Timur, saudara. 500 lebih madrasah di masa itu, saudara. Ini di Sulawesi. Sekarang aja di Sulawesi aksesnya masih susah jalanannya, saudara. Dari pulau ke pulau, dari desa ke desa, hutan ke hutan, bahkan sampai ke Indonesia Timur, sampai ke Maluku, sampai ke Maluku Utara, saudara. Bahkan itu Abnaul Khairat sampai ke Papua, luar biasa. Saking besarnya jasa beliau. Sampai-sampai kalau kita berangkat ke Palu, saya ini besok terbang dari Juanda Surabaya, mendarat di Palu. Itu mendarat di Palu di bandara namanya Sis Al Khairat. Bandara Mutiara Sis Al Khairat. Mutiara Sayyid Idrus Salim Al Jufri, saudara. Saking besarnya jasa beliau, seorang Habib Sayyid Idrus bin Salim Al Jufri, sampai-sampai nama bandara pakai nama beliau, saudara. Luar biasa. Dia cetak umat, dia cetak para pejuang. Bahkan ketika Indonesia merdeka, saudara, beliau tuliskan syairnya, ditanamkan itu rasa kecintaan kepada nasionalisme kepada Indonesia untuk masyarakat Sulawesi. Dia tulis syair, salah satunya dukungan terhadap kemerdekaan. Beliau katakan, kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzin al-hamra wal bayda'u. Setiap umat, setiap bangsa punya simbol kemuliaan, kata Habib Idrus bin Salim Al Jufri, dan simbol kemuliaan kita adalah merah dan putih, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ulama besar. Anda kalau ke Sulawesi, sampai ke rumah-rumah orang itu hampir semuanya ada foto beliau, saudara. Di semua rumah, khususnya Sulawesi Tengah. Alumninya luar biasa. Bahkan sampai, mohon maaf, jangankan yang muslim, sampai yang non muslim, itu komunitas Kristen, komunitas Hindu, komunitas Buddha ikut memberikan rekomendasi beliau supaya jadi pahlawan nasional, saudara. Saking besarnya pengaruh beliau di Sulawesi. Kemarin di akhir Ramadan ada seorang yang ngaku cucu PKI, saudara. Ini orang dia sendiri yang ngaku cucu PKI, namanya Fuad Pleret, saudara, botak orangnya. Dia hina Sayyid Idrus Al Jufri, bahkan dikatakan sebagai monyet, saudara. Saya mau tanya, kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Saudara, Sayyid Idrus dan ulama-ulama kita nggak akan pernah terhina dengan hinaan tersebut. Ibarat orang yang mau menyundul gunung batu mau diseruduk. Kira-kira kalau ada orang mau nyeruduk gunung batu, yang hancur kepalanya atau gunungnya? Kepalanya atau gunungnya? Tapi kalau kita tidak membela, kita diam, kita yang hina, saudara. Karena diam, bungkam terhadap kekasih Allah, ulama berjasa dihinakan. Masya Allah. Bahkan nggak sampai di situ, sudah. Ini sengaja, dia sengaja. Ini sengaja terencana, memang selalu mengeluarkan ujaran-ujaran kebencian, ingin mengkotak-kotakan dengan istilah pribumi lah dan lain sebagainya. Padahal, saudara, itu dulu kerjaan Belanda. Yang menggunakan istilah pribumi untuk mengkotak-kotakan itu kerjaan Belanda. Anda bisa buka di referensi, saudara, di berbagai literatur. Anda bisa lihat di Wikipedia. Belanda yang membuat tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan kelas pertama, Belanda, Eropa, dan lain sebagainya. Ada tingkatan warga kelas 2, Cina, India, Arab, dan lain sebagainya. Ada tingkatan ketiga yang disebut oleh Belanda pribumi. Ini Belanda yang mengkotak-kotakan. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya ada kecemburuan sosial, supaya nggak berbaur, supaya nggak bersatu. Kalau sudah pecah, tidak berbaur, maka Belanda yang diuntungkan, perlawanan jadi lemah. Akhirnya Belanda menjadi kuat. Ini kerjaan Belanda, saudara. Kerjaan siapa? Kurang kompak, kerjaan siapa? Kurang keras, kerjaan siapa? Belanda, saudara. Begitu Indonesia merdeka, ada yang namanya Sumpah Pemuda. Maka saudara, jauh sebelum Indonesia merdeka, kita semua satu, apapun bahasa kita, apapun budaya kita, apapun kita satu bangsa, Indo. Juga ada namanya Sumpah Pemuda Arab. Itu pemuda-pemuda Arab, saudara, baik yang dari kalangan sadah, non sadah, bersatu.
menyatakan deklarasi sebagai bangsa Indonesia. Apalagi begitu kita mendeklarasikan kemerdekaan, mendeklarasikan bahwasanya kita semua Bhinneka Tunggal Ika, beda-beda suku, beda-beda budaya, beda-beda bahasa, kita satu Indo. Bahkan nggak sampai di situ, saudara, kita juga disatukan dengan Islam. Wahada a'zam wa'ala. Beda suku, beda bahasa, beda budaya, nggak ada hubungan kekerabatan, kita disatukan dengan satu Indo ya Islam. La ilaha illallah Muhammadur. Mau dipecah belah, mau diacak-acak, saudara. Diskriminasi, rasisme, ini keji, ini biadab, saudara. Ini upaya-upaya jahat. Karena kalau habaib, kiai, umat Islam sudah ribut dengan isu-isu rasisme, saudara, akhirnya apa yang terjadi? Yang diuntungkan bandar-bandar judi, saudara. Judi online makin merajalela di mana-mana, betul? Yang diuntungkan bandar narkoba, yang diuntungkan para koruptor, yang diuntungkan oligarki. Ribut, dibikin ribut urusan rasisme. Di Banten laut dipagerin, saudara. Laut dipagerin. Anda tahu Fir'aun? Tahu Fir'aun? Sekejam-kejamnya Fir'aun nggak pernah magerin laut merah, saudara. Ini laut dipagerin, mau dirampok. Kalau sudah laut dipagar, saudara, ini soal kedaulatan. Kalau sudah mereka menguasai pantai sepanjang-panjangnya, seharusnya keluar masuk orang itu bisa lewat pelabuhan, bisa lewat bandara, itu bisa diawasi apa barang yang masuk, apa barang yang keluar, apakah ada senjata, apakah ada narkoba. Tapi kalau sudah pantai sepanjang-panjangnya dikuasai, saudara, siapa yang bisa mengawasi? Mereka nggak masukkan narkoba, mereka nggak masukkan senjata, mereka nggak masukkan apa-apa yang bisa merugikan umat. Siapa, saudara? Maka nggak main-main, saudara. Ini ada kerjaan di belakangnya, ada dalang di balik ini. Makanya Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab kemarin menyuarakan dengan keras, dengan tegas, bahwasanya Fuad yang mendeklarasikan dirinya sebagai cucu PKI ini, saudara, yang mengaku bahwasanya yang menghina guru tua, merendahkan guru tua, dan menghina banyak ulama, orang ini pemecah belah bangsa, pemecah belah kebinekaan kita, penghina ulama, pemecah belah umat Islam, pengadu domba antara Dzurriyyat Wali Songo dengan habaib, pengadu domba antara umat yang seperti ini. Wajib untuk ditangkap, wajib untuk dijebloskan ke penjara, saudara. Setuju? 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 Saya mau tanya, kira-kira ini pemecah belah bangsa, penjarakan atau tidak? Orang kompak, penjarakan atau tidak? Penjarakan atau tidak? Penjarakan atau tidak? Tangkap atau jangan? Tangkap atau jangan? Kalau sampai nggak ada tindakan dari aparat kita, siap jebloskan dia ke penjara. Siap jebloskan dia ke penjara. Siap jaga persatuan kita. Siap jaga kesatuan kita. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Jangan, saudara, jangan kita mau dipecah belah umat Islam. Jangan mau kita disibukkan dengan isu-isu yang tidak ada manfaatnya, yang bikin umat ribut. PR ulama masih terlalu banyak, PR kiai masih terlalu banyak, PR habaib masih terlalu banyak. Yang belum bisa baca Quran berapa banyak, betul huruf Quran, saudara. Yang belum bisa baca tulis huruf, yang belum bisa ngerti halal haram, yang belum tahu cara wudu, yang belum tahu cara sholat, yang masih main judi, yang masih narkoba, yang masih miras, yang korupsinya, oligarki yang ingin mengancam daripada bangsa. Itu PR kita, saudara. Jangan mau diacak-acak oleh orang-orang yang menguntungkan daripada oligarki. Makanya saya mau tanya sebelum saya tutup, Rek Madura jawab yang kompak semua. Siap bersatu? Kurang keras, kurang semangat. Siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap galang persatuan? Siap jaga kebinekaan kita? Kalau ada yang mau ngadu domba habaib dengan kiai, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ngadu domba bangsa Indonesia, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau mengadu domba Nusantara, diamkan atau lawan? Siap jaga persatuan kita. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Arane yaumul hisab. Iku wong-wong apes nyisin, wong-wong sing dianggap wali, wong-wong sing dianggap cucu Nabi. Di situ semuanya dibuka di hadapan seluruh manusia, min ladun Adam ila yaumil kiamah. Maka sebelum hari yang sangat memalukan itu datang, wahai para pemalsu, sadarlah
pung masih anak waktu. Bengen leluhur sira iku ora dosa sing durung bab nasab cima, kecuali sing pertama kali berbohong. Tapi yang di tengah-tengah itu nggak tahu dheweke selamat. Tapi dari tahun 2022 orang-orang yang masih mengaku tanpa data dan bukti itu neraka urusan aneh. Apa maning sampai marah-marah ngajak-ngajak perang ning wong pribumi. Lah wong pribumi aja ditakoni perang, jam bagian kita tuh kan perang leluhur kita badan. Tetapi kita duduk itu digelanti. Diksi digelanti adalah kesadaran seluruh kibin-kibin. Dulu pula kibin itu supaya sejarah segala macam aja dirubah, supaya menjadi pahlawan aja wong-wong sing ora berjasa. Lah Gus Fuad wingi ngomong, Gus Fuad Idrus Al-Jupri tidak layak jadi pahlawan karena berdasarkan bukti dan fakta dia bukan orang Indonesia. Dia pindah tahun 1922, merdeka tahun 1945. Kalau dia pahlawan, harusnya dari tahun 1922 itu dia ikut berjuang, pernah menggerakkan rakyat untuk melawan penjajah, tapi tidak ada datanya. Ini yang diomong sama Gus Fuad. Beliau tidak setuju karena Idrus Al-Jupri tidak layak jadi pahlawan karena dia tidak mengangkat senjata, dia tidak mengajak jamaahnya untuk melawan penjajah. Setelah merdeka tahun 1945 masih ada pergolakan Belanda Takamaling sampai 1949. Tidak ada satu data pun Salim bin Idrus Al-Jupri ikut terjun ke medan perang untuk melawan penjajah. Sedang singgarani pahlawan itu syarat utamanya pernah turun ke medan perang atau dia berjasa besar setelah merdeka. Hidup misalnya dia lahir 1946 sesudah merdeka. Barang anu kayak Gus Dur radhiyallahu anhu banyak jasa untuk negeri ini. Dialah yang telah mengelus-ngelus, memberikan harapan, penghormatan kepada masyarakat Papua sehingga Papua tidak jadi untuk berpisah dari NKRI. Itu jasanya besar. Walaupun dia tidak ikut perang karena memang lahir 1946, maka dia layak jadi presiden. Mbah Abbas Buntet, dia banyak saksi, bukti sejamannya banyak. Mbah Hasim mengangkat dia jadi panglima santri perang 10 November. Perang 10 November itu seluruh rakyat punya panglima. Anak panglima pemuda, anak panglima dari orang Cina, panglima dari orang-orang nasionalis. Dari kaum santri ikut perang, panglimanya namanya Mbah Abbas Buntet, kakek daripada Gus Abbas ketua PWI. Itu saksi-saksinya banyak, diakui oleh TNI, diakui oleh Polri. Orang semacam itu layak jadi pahlawan nasional. Tapi Salim bin Idrus Al-Jupri tidak ada datanya. Kemudian syaratnya harus WNI. Dia tidak WNI karena lahirnya di Yaman. Kata Gus Fuad mengklarifikasi istilah monyet itu, bahwa istilah monyet itu bukan untuk pribadi Salim bin Idrus, tetapi itu untuk usaha-usaha yang melawan undang-undang. Orang yang tidak memenuhi syarat menjadi pahlawan ama orang-orang tertentu diusahakan menjadi pahlawan. Ini yang disebut monyet oleh Gus Fuad, bukan kepada diri Salim bin Idrusnya. Gus Fuadnya sudah mengklarifikasi, sudah mohon maaf. Belum tentu
orang yang diusulkan ini Salim bin Idrusnya setuju juga, dia diusulkan, kan orangnya sudah tiada. Jadi jangan memaksakan sesuatu sehingga melanggar undang-undang, dan ini bisa dipakai oleh musuh Pak Prabowo untuk nanti mempermasalahkan Pak Prabowo, karena cara dalam mengangkat seorang jadi pahlawan ada undang-undangnya. Nanti Bapak Prabowo bisa dituntut melanggar undang-undang ketika menetapkan seseorang yang tidak pantas jadi pahlawan. Nah, yang aneh lagi, orang yang tidak lahir di Indonesia karena dia lahir di Hadramaut mendapat WNI, warga negara Indonesia. Padahal syarat jadi WNI lahirnya harus di Indonesia. Baru kemarin keluar surat WNI-nya, ini yang dipermasalahkan dan ini melanggar undang-undang. Ini yang dipermasalahkan. Jadinya beda. Gus Fuad disangka PKI. Gus Fuad itu keturunan kiai besar di Jogja. Dia ngomong PKI itu PKI majaz, masa gua nggak ngerti. Itu teman-teman PKI saya, artinya teman-teman sing dudu santri. Karena Gus Fuad sejak dia belum lahir sudah divonis oleh Abu Yadim Yati Banten sebagai kiai. Ibunya itu lagi hamil. Ibunya lagi hamil dengan bapaknya Gus Fuad pergi ke Abu Yadim Yati, minta doa Abuya supaya anak saya ini yang dalam kandungan jadi kiai. Kata Abuya, yang ini nggak bakal jadi kiai, yang ada dalam kandungan ini nggak bakal jadi kiai. Nanti yang jadi kiai kalau kamu ngandung lagi, kasih nama Fuad. Pas lahir memang benar nggak bisa jadi kiai karena dia perempuan, tetehnya Gus Fuad. Akhirnya ketika hamil lagi keluar anak laki-laki, maka langsung dikasih nama Fuad. Maka kata neneknya, kiai, panggil dia kiai. Sejak orok dipanggil kiai, ta'ziman wa takriman kepada Abu Yadim Yati. Karena ini ucapan daripada Abu Yadim Yati, ini bakal jadi kiai. Maka neneknya itu Gus Fuad memanggilnya kiai sejak orok. Ketika remaja Gus Fuad dipanggil kiai-kiai begitu, nggak mau dia. Nggak mau saya dipanggil kiai, nggak mau jadi kiai saya. Kiai itu hidupnya hanya majelis rumah begitu aja, nggak keren katanya. Akhirnya dia itu sampai temennya sama orang Kristen, sama orang Buddha, sama orang Hindu. Bahkan dia, lah kalau begini pangeran tidak ada, masa saya disuruh jadi kiai katanya. Itu sampai begitu dia dalam pencarian waktu mudanya itu, sampai kemudian neneknya itu dilaporkan sama keluarganya. Itu gimana Gus Fuad itu semakin ngawur aja, biarin aja, kata neneknya. Yang ngomong dia bakal jadi kiai itu Abu Yadim Yati. Saya yakin apa yang diomongkan Abu Ya itu akan terjadi. Dan akhirnya betul, setelah lama Gus Fuad pencarian jati diri, kembalinya mondok dan akhirnya bikin pesantren Raudatul Fatihah. Anaknya itu Gus Samo itu hafidul Quran. Coba lihat di dalam YouTube-nya, apa namanya, pecinta wali dan YouTube Gus Fuad. Tuh selama Ramadan anaknya ini menghafal 1 juz di YouTube. Saya dengarin, luar biasa. Bukan hanya hafal, tapi makhrajnya saja bagus. Karena dia keturunan ulama-ulama, kiai-kiai di Wonokromo, keturunan Sultan Hamengkubuwono yang kemudian menurunkan para ulama-ulama di Yogyakarta melalui Kiai Melangi. Itulah keluarga besar Gus Fuad. Neneknya namanya Warsina, dibikin oleh orang-orang buzzer-buzzer itu, katanya Warsina ini PKI. Lah orang-orang Jawa ya nama dulu itu Warsina itu banyak sekali. Nama Warsina itu nama yang lagi keren pada masa itu. Banyak orang yang namanya Warsina. Katanya ini Gerwani.
Gerwani tidak ada yang namanya warsina itu. Ada juga marsina, aktivis sosialis yang mati tidak ketahuan apa kuburannya. Itu bukan orang PKI. Jadi hari ini muter-muter karena perangnya hanya perang medsos, perang narasi. Yang saya berikan kepada PKI, tetap jaga kondusivitas para laskar, harus koordinasi dengan tentara dan koordinasi dengan polisi. Kita bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban negara dan bangsa Indonesia. Provokasi Rizik Syihab itu ngajak perang akan dilaporkan. Dan aku perintahkan sebagai wakil ketua PWI LS Pusat agar seluruh pengurus-pengurus daerah melaporkan provokasi itu agar ditangani secara hukum yang berlaku di Indonesia. Senin mulai laporkan. Kita tidak pakai kekerasan, tapi kita negara hukum, Panglima Negara Indonesia adalah hukum, maka kita laporkan ke polisi. Itulah tadi pernyataan dari Hanif Al-Attos yang kepanasan akan pernyataan Gus Fuad tentang Habib Al-Jufri yang biasa oleh para habaib dan mukibin disebut guru tua. Dan tadi kita sudah dengar bersama kejelasan tentang permasalahan ini oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Serta tadi sudah kita lihat bersama pembuktian dari TIJ akan sebutan binatang yang ternyata asalnya dilontarkan oleh kaum habaib. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih. Selalu support Arman Arfati. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.